Amin. Baik ayah bunda dan kakak-kakak semua, sebelum kita lanjut, di sini kita memiliki sebuah nasyid yang bukan sekedar nasyid, namun nasyid ini adalah nasyid yang berisi doa. Kami bantu arahkan saat melantunkan nasyid. Yang pertama, taruh tangan kanan di dada sebelah kiri. Yang kedua, pada saat ada gambar Ka'bah, kita hadapkan tangan kanan ke Ka'bah sambil bertalbiyah. Yang ketiga, pada saat bacaan kedua tangan kita tengadahkan selayak kita berdoa. Marilah kita lantunkan bersama nasyid menuju Baitullah. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagi kakak yang bergetar hatinya dan meneteskan air mata pada saat melantunkan nasyid Baitullah, itu tandanya Baitullah sudah dekat dengan ayah bunda dan kakak-kakak semua. Bismillah, Allah segera takdirkan dan mampukan ayah bunda dan kakak-kakak semua bisa hadir ke Baitullah untuk umroh maupun haji, tidak hanya sendiri, tetapi bersama orang-orang yang dicintai, tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda dan kakak semua, selama 1 jam ke depan saya akan membersamai ayah bunda dan kakak semua, tetapi saya tidak sendiri. Kita akan dibersamai dengan seseorang yang sangat luar biasa. Jauh sebelum bertemu dengan ilmu DKR, beliau hanyalah seorang guru madrasah
swasta di salah satu pondok pesantren dan penghafal Quran dan hadis di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau seorang guru swasta bergajikan 1 koma selama 20 tahun. Terlilit hutang ratusan juta rupiah. Hidupnya gali lubang tutup lubang, penuh dengan permasalahan kehidupan. Wasilah beliau bertemu dengan founder DKR, belajar ilmu DKR, mempraktekkan ilmu DKR dengan sungguh-sungguh dan yakin dan istiqomah. Allah rubah kehidupannya penuh dengan keberkahan dan keajaiban. Allah mampukan beliau bisa hadir ke Tanah Suci hampir setiap tahun 18 kali bersama keluarga tercinta. Allah luaskan hutang-hutangnya beliau satu persatu dengan cara ajaib. Allah mampukan beliau bisa mendaftar Haji Plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki 2 toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Beliau adalah mitra Armena Daily sejak tahun 2018. Mitra beliau sudah mencapai ratusan baik di Nusantara dan mancanegara. Beliau juga sebagai konsultan DKR dan dosen di kampus miliarder. Wasilah menjalankan reward Armada Daily tahun 2022, reward cashback 5 juta. Tahun 2023, reward cashback 10 juta. Travel Bali, traveling Singapura. Tahun 2024, reward cash 7,5 juta. Traveling Bali plus cash. Traveling kapal besar cruise plus cash. Tahun 2025, traveling Singapura dan Malaysia. Traveling Malaysia plus cash. Traveling Korea plus cash. Pulang dari gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah pada tahun 2024. Allah amanahkan kendaraan Sharp Pajero Sport terbaru. Baik ayah bunda dan kakak semua, kita saksikan bersama video profil beliau.
Baik ayah bunda dan kakak semua, tidak perlu berlama-lama lagi, kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa. Bunda Eli Zunita dari kota Jombang. Selamat malam Kak Eli. Selamat malam Kak Nah, Puji. Suara saya jelas Kak Puji. agak kecil Kak. Agak kecil Nggih. karena saya sedang dalam perjalanan. Oke, Apa sudah kabar jelas Bunda sekarang? Eli? Nggih, jelas. Oh, Apa kabar Bunda Eli? Alhamdulillah. Alhamdulillah semakin sukses, sehat, kaya, berkah. Allah Akbar. Semoga Kak Amin. Puji dan semua yang hadir di Zoom pada malam hari ini juga dalam keadaan yang sama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Semangat Gimana Kak kali Puji? ini, alhamdulillah. Malam ini kita review pemantapan ilmu DKR. Ya. Semoga malam ini yang bisa hadir bisa bertanya langsung secara langsung sama Kak Eli ya. Setelah 1 minggu ya 5 hari kita kajian DKR melalui online gitu Kak Eli nggih. Nah, kita sekarang bisa langsung tanya jawab sama Kak Eli Zunita. Oke, terima kasih Kak Puji atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Masih jelas ya suara saya ya? Jelas Kak, nggih jelas. Terima kasih. Saya sapa-sapa dulu kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha Waalaikumsalam. illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan Ini perjalanan mau kemana Kak Eli? ke guru besar kita. Oh iya, Suara saya mantul ya Kak ya? agak putus-putus Kak. Mantul maksudnya. Iya mantul, iya mantul. Sebentar, sebentar. Oke, kalau sekarang jelas. Iya jelas Kak. Oke, terima kasih Kak Puji. Asyhadu an la ilaha Sama-sama illallah Kak. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa silaturahmi ya, kita masih bisa sharing bersama. Malam hari ini spesial. Kakak-kakak boleh nanti melakukan konsultasi ataupun sharing bersama kita terkait ilmu DKR yang sudah kakak-kakak ikuti selama kurang lebih 5 hari ini. Ya, jadi nanti di sini malam hari ini kita lebih santai. Jadi kakak-kakak jangan tegang, kakak-kakak santai saja ya, karena malam hari ini spesial. Malam hari ini khusus kakak-kakak boleh melakukan tanya jawab bersama kita. Ya, mungkin selama kakak-kakak mengikuti kajian ya di hari Senin kelas 1, hari Selasa kelas 2, hari Rabu kelas 3, hari tadi malam kelas 4, dan tadi pagi ada ilmu dasarnya keajaiban Baitullah. Kakak-kakak mungkin bingung ya. Saya ini lagi mau pengennya lunas utang, tapi kok yang diberikan ilmu. Nah, apa kaitannya? Nah, mungkin ada yang bingung. Kemudian bagaimana cara mempraktekannya? Apa kaitannya sama peluang usaha Armina Daily di sini atau ada Armina Group? Nah, kakak-kakak boleh bebas ya. Kurang lebih nanti sampai setengah 9, kakak-kakak boleh sharing sama kami. Sehingga kami juga bisa ngecek
gitu ya. Seberapa paham kakak dengan ilmu DKR? Karena kalau kakak-kakak paham ilmu DKR, maka kakak-kakak pasti nanti paham bagaimana cara mempraktekannya. Ketika paham ilmunya, paham mempraktekannya, maka nanti jangan heran ya kalau tiba-tiba keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupan kakak-kakak semuanya. Satu persatu masalah-masalah kakak diselesaikan sama Allah dengan cara yang ajaib Ajaib. ya. Jadi benar-benar kakak-kakak harus wajib kudu paham gitu ya dengan ilmu DKR ini. Jangan sampai besok grup sudah kita bubarkan gitu ya. Kakak-kakak sebelum masuk dengan setelah masuk di DKR gak ada perubahan apa-apa. Itu namanya merugi ya. Saya seperti yang disampaikan oleh Kak Puji tadi dan sudah ditampilkan profil saya ya bagaimana dulu perjalanan saya dalam kondisi yang luar biasa gitu ya. Tetap dalam ujian Allah, kemudian Allah pertemukan dengan ilmu DKR ini. Alhamdulillah kehidupan saya berubah luar biasa ya, berubah banyak keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan dalam kehidupan saya. Harapan kami ya, saya beserta para konsultan yang malam hari ini hadir, kakak-kakak juga mengalami perubahan yang sama dengan kita. Ya, yang tadinya punya amanah, punya hutang, dengan mempraktekkan ilmu DKR, dengan caranya Allah tentunya, dengan pertolongan Allah, satu persatu amanah selesai. Kemudian bisa menunaikan rukun Islam kelima, baik umroh maupun haji. Bisa membantu banyak orang, bisa bersedekah lebih banyak, bisa pokoknya melakukan banyak-banyak kebaikan ya, sehingga kita kelak kembali kepada Allah dalam kondisi Islam kita sempurna, dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah ya. Jadi hidup Amin. sekali jangan dibuat main-main kakak-kakak ya. Jadi Allah hadirkan DKR ini sebagai solusi untuk semua permasalahan kita. Apapun masalahnya, solusinya adalah DKR. Ya, DKR. oke. Boleh dibuka sesi tanya jawab sekarang Kak Puji. Oh iya, satu lagi. Oke. Bagi Ya, Kak. kakak-kakak yang masih tutup kamera ya, silakan dibuka dulu kameranya. Karena ketika kakak-kakak tutup kamera, itu artinya kakak-kakak tidak bersilaturahmi dengan baik, ya. Saya buka kamera, kakak-kakak yang lain buka kamera, sehingga kita ini bertemu secara langsung meskipun bertemunya di layar HP kita atau di laptop kita. Maka kakak-kakak ketika membuka kamera itu artinya kakak-kakak itu eh, silaturahminya baik, ya. Dan beda nanti ketika kakak membuka kamera dengan menutup kamera, maka ilmu akan cepat masuk pada yang kameranya dibuka. Dibuka. Nggih. Membuka pikiran, membuka hati, membuka silaturahmi ini dengan baik. Silaturahmi itu luar biasa fadilahnya kakak-kakak, ya. Kita akan dibukakan pintu-pintu rezeki sama Allah. Kemudian dipanjangkan usianya. Bahkan Panjang kita usia dijauhkan kita. dari segala macam keburukan-keburukan, ya. Jadi yuk dibuka, niatkan. Karena nggak enak banget ya ketika saya silaturahmi ke rumah kakak gitu misalnya. Ternyata kakak itu nggak melihat saya atau memunggungi saya. Jadi kurang kurang apa ya? Kurang sopan ibaratnya. Kurang sopan, Ya. Kak. Nggih. Coba kalau misalnya saya ngomong tapi saya pakai foto begini. Enak apa enggak sih? Nggak enak, Kak. Ya, Nggak nggak enak. kelihatan. Nggak Jadi kalau kelihatan. saya buka kamera, kakak-kakak juga harus sama dong buka kameranya. Nah, sehingga kita bisa saling memandang. Oh, ini Mandang. toh peserta yang selama ini saya dampingi. Oh, ini toh peserta konsultan saya itu ini toh wajahnya. Nah, itulah indahnya silaturahmi meskipun secara online. Ya. Online. Oke, sekarang boleh Kak Puji dibuka sesi tanya jawabnya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, monggo silakan yang mau bertanya sama Bunda Eli Sunita. Mungkin ilmunya selama hari Senin sampai Kamis belum paham. Terus mau yang ditanyakan apa? Monggo dipersilakan. Monggo Ayah Bunda Silakan yang bertanya, mau bertanya. selagi bertanya itu gratis ya, tidak berbayar.
Karena rugi kakak-kakak Mas, kalau hanya ilmu tapi tidak paham ilmunya, ujung-ujungnya menyalahkan apa, nggak ada perubahan, nggak ada hasil, bukan nggak ada perubahan, nggak ada hasil karena kakaknya nggak paham, gitu ya. Padahal kalau paham itu luar biasa, ya. betul Bunda. Monggo kakak semua yang ingin bertanya, ngomong dikasih kesempatan sama Bunda Eli. Kalau tidak, saya anggap paham semua dan saya akhiri saya tutup loh ya. Saya saya di mobil nanti bismika tidur saya. Pulang cepat ya Bunda Eli. Ini enaknya kerja online ya, maksudnya kita bisa memberi manfaat dimanapun kita berada. Ya, tidak harus selalu di rumah, di kantor, tapi kita dimanapun bisa belajar. Ini luar Bisa biasanya. belajar. Ya, yuk kakak-kakak dimanfaatkan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham dan bisa saya akhiri. Iya Bunda. Monggo kakak semua yang mau bertanya, Boleh juga ditulis dipersilakan di kolom resen nggih. komen kakak-kakak ya, atau angkat tangan. Boleh, saya mau bertanya ini. Saya nggak paham ini, Kak. Boleh. Ya. Mumpung gratis, jadi kakak-kakak boleh sharing sama kami. Ya. Sebenarnya posisi kita sama, kakak-kakak. Saya pun juga sebagai alumni DKR, ya, seperti kakak-kakak saat ini. Jadi, eh, mungkin hanya saya ini lebih duluan. Gitu. Jadi, pengalamannya, kemudian eh, apa yang sudah saya dapat, keberkahan apa, kemudian keajaiban apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan saya, itu bisa saya bagikan kepada kakak-kakak semua. Tuh, ya. Ayo kakak-kakak, nggak ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah dapat keajaiban apa selama 5 hari ini? Boleh juga ditulis di Betul kolom komen kakak. kalau masih malu-malu ya. Ditulis di Ada komentar. ini ada dalam Saya mau bertanya, obrolan saya izin bertanya, nanti kita bantu dari sini. Gimana, Pak Puji? atau resen ya kak. Ya, monggo yang mau bertanya bisa resen atau ketik di kolom komentar. Saya hitung sampai 10 ya. Satu, dua, ini kalau bertanya saya wassalam. Ya. Tiga, empat, lima, Sudah paham semua mungkin Bunda. tujuh, Ayo delapan, monggo kakak-kakak semua yang mau bertanya, monggo silakan. sembilan, 10. Baik, sudah paham kakak semuanya? Kita akhiri ya. Pulang cepat ya Bunda. Aku senang saya pulang cepat. Pulang cepat. Ini nggak ada kakak-kakak yang butuh solusi, sudah selesai permasalahannya. Sudah umroh, sudah haji semua, sudah lunas amanahnya semua. Saya kayaknya hanya sama Kak Puji aja ya. Kita cuma berdua Kak Puji. Meskipun yang datang lebih dari 200 ini ya. Oh, ada Kak Yani. Oke, monggo kak. Ntar, Sebentar, Kak kak Yani ini ini. harus saya buka mic-nya dari sini. Ya, nanti Kak Yani silakan buka mic-nya ya. Biar langsung bisa menjelaskan pertanyaannya Kak Yani. Boleh dibunyikan Kak Yani mic-nya? Kak Yani. Kakak tekan aja ya, bunyikan gitu. Sudah Kak Yani? Kak Yani. Ada orangnya? Kak, buka kamera ya? Kak Yani. Nah, Kak Yani. Yang mana ini Kak Yani? Oh Kak Yani ada nih Kak Yani Natasha. Coba Kak Kak Yani. Yani, Kak Yani, Kak Yani saya buka mic-nya dari sini. Silakan ditekan di kameranya Kak Yani.
Tekan di layarnya Kak Yani. Di bawah ini ada itu Kak Yani. Kak Yani, Anak silakan ditekan bunyikan. Kak Yani mana Kak Yani? Buka kamera kok Kak. Kak Yaninya ada itu. Oh iya ini Kak Yani tasnya. Monggo Kak Yani. Silakan Kak Yani dibuka mic-nya. Kak Yani. Ini Kak bisa diklik bawah itu. Mana Yang Kak mic itu Yani Kak, tadi ya? diklik Kak. Kak Yani tak buka mic-nya dari sini kakak tinggal tekan bunyikan ya. Monggo Kak Yani. Sebentar, sebentar. Oke Kak Yani, silakan dibunyikan. Kak Yani bisa bunyikan mic-nya. Ini di kolom komentar ada itu Kak. Ada yang bertanya. Siapa? Kak Yani nggak bisa buka mic ya? Ya Kak Yani. Padahal tinggal tekan bunyikan gitu aja. Ada lagi yang bertanya? Siapa Kak Puji? Ini di kolom komentar ada yang bertanya. Kak Yani, bagaimana cara Bunda menyelesaikan hutang ratusan juta? Mohon arahannya. Maaf saya nggak pakai mic ya karena suami saya nggak setuju. Oh, oh. Oh Ya, gitu. sama saya bingung lagi ini nggak setuju apa ini. Saya kalau Ini pertanyaannya kurang Assalamualaikum jelas Kak. jadi bingung. Ya, ini Kak di kolom komentar. Assalamualaikum Kak. Ini saya kemarin anak saya bilang kalau mau umroh itu harus lunas dulu hutang-hutangnya. Oh, ah, Gimana Kak? Maaf. oh ya, ya ini ada Kak Miati ya. Assalamualaikum Kak. Kemarin anak-anak saya bilang kalau umroh itu harus lunas hutang. Oke, saya jawab ya. Mana Kak Miati? Kak Miati, Kak saya Miati. buka mic-nya ya. Kita ngobrol ya. Gak apa-apa, ini mungkin juga pertanyaan dari kakak-kakak yang lain ya. Oke, Kak Miati bunyikan. Bisa Mic-nya bunyikan dibuka Kak mic-nya? Miati. Dibunyikan aja itu ada di layarnya, Kak. Diklik bawah Kak. Diklik bawah itu Kak. Silakan dibunyikan. Kak Bisa? Miati. Kak Miati hanya tekan aja bunyikan. Dari saya sudah saya buka. Klik bawah itu Kak Miati. Sudah, Kak? Oh gitu. Nggak Pada mau nggak bisa bersuara buka Kak mic Eli. ya? Hah? Nggak bersuara itu Kak. Suaminya nggak setuju. Kak Miati. Oh, suaminya nggak setuju. Ya, Kak Miatin tadi. Iya. Oh, ya, ya, ya. Paham, paham, paham. Paham. Hmm. Jadi begini kakak-kakak ya. Ini berdasarkan ilmu yang saya dapat. Kita di sini santai, Kak. Kita sharing. Saya pun juga tidak bermaksud menggurui kakak-kakak semuanya. Ya, jadi berbagi pengalaman, berbagi ilmu saja. Ya, mudah-mudahan memang nanti bisa menjawab pertanyaan kakak-kakak semuanya. Setahu ilmu yang saya dapat kakak-kakak ya, tidak ada tulisan di Baitullah itu di Masjidil Haram tuh orang hutang tidak boleh umroh, nggak ada tulisan seperti itu. Ya, justru ketika kita punya banyak permasalahan, ya,
Mau permasalahan hutang piutang, mau permasalahan ekonomi, mau permasalahan pekerjaan, mau permasalahan apapun, solusi tercepat itu adalah Baitullah. Allah. Jadi memang tidak ada tulisan. Kak Puji sudah pernah umroh kan? Alhamdulillah sudah. Ada tulisan di sana bahwa orang punya utang nggak Tidak boleh. ada. Justru kita minta Allah lunaskan hutang-hutang kita, amanah-amanah kita itu di Baitullah. Guru besar kita, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, ya dulu punya hutang atau amanah miliaran, Pak. Ya, beliau mengambil cara karena ini semuanya nggak kebetulan kita dipertemukan dengan dengan Ilmu ilmu DKR. dasarnya keajaiban rezeki, dasarnya keajaiban Baitullah, itu semuanya datangnya dari Allah, bukan kebetulan. Bisa jadi itulah yang menjadi jawaban atas doa-doa kakak selama ini. Allah jawabnya melalui ilmu DKR ini. Gitu loh. Ya. Saya pun dulu juga demikian. Pak Haji Harun, mungkin juga Kak Puji atau kakak-kakak yang lain di sini, semuanya punya permasalahan Oh, tidak jauh-jauh dari yang namanya hutang. hutang. Ya, makanya kan mensiarkan ilmu DKR ini. Yang jadi sasaran kami adalah orang-orang yang memiliki amanah, orang-orang yang memiliki hutang. Ya, ke Baitullah lah. Karena kalau gini, kalau kita mendahulukan Allah, maka Allah mendahulukan kita. Maka kalau kita mendahulukan Allah, maka Allah selesaikan masalah-masalah kita. Apapun masalahnya. Ya, kakak-kakak paham tadi pagi juga sudah belajar namanya ilmu dasarnya keajaiban Baitullah. Ya, apa? Hadis yang menguatkan kita untuk bisa hadir ke Baitullah. Yang pertama adalah menjadi tamu Allah, Sama Allah. Dosanya dosanya diampuni. diampuni, doanya Doanya dikabulkan. dikabulkan. Jadi kita ini manusia nggak lepas dari yang namanya dosa. Ada kakak-kakak di sini yang nggak punya dosa? Coba angkat tangan. Punya dosa Coba, semua saya kita. pengen foto. Saya screenshot yang nggak punya dosa ya. Mau saya pajang, saya buat pajangan di rumah saya. Ada di sini kakak yang nggak punya dosa. Dan dosa itu adalah penghambat rezeki yang paling besar. Besar. Kenapa rezeki kita nggak lancar? Kenapa rezeki kita tersumbat? Penyumbatnya adalah dosa-dosa kita. Nah, kalau mau dibersihkan dosa-dosanya, dimasukkan ke laundry kita adalah Baitullah. Allah. Kita masuk dengan kondisi yang sangat kotor, ya, penuh dengan dosa. Kalau mungkin diibaratkan, digambarkan dengan sebuah benjolan gitu mungkin ya, satu dosa berupa benjolan gitu. Mungkin diri kita ini benjol semua Penuh gitu ya. benjolan, Kak. Penuh benjolan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, di sana tinggal dibersihkan, minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah, bersih dan seperti bayi baru lahir. Lahir. Kalau sudah bersih, berarti nggak ada penghambatnya, nggak ada penghalang rezekinya, maka doa-doa kita itu dikabulkan di sana. Apapun doanya, ya. Saya dulu pertama kali umroh pun juga minta doa. Ya, yang jelas minta selamat dunia akhirat, ya, bahagia dunia akhirat. Kemudian minta diberikan ya yang berkaitan dengan akhirat boleh, yang dunia aja boleh. Ya, saya minta ya Allah lunaskan amanah saya. Mampukan saya setiap tahun bisa hadir ke Baitullah. Mampukan saya bisa daftar haji. Mampukan saya apapun saya minta di sana. Dan apa yang Allah kasih? Semuanya dikasih, nggak ada yang ditolak. Karena satu-satunya tempat termustajabah di dunia ini hanya Baitullah, kakak-kakak. Baitullah. Kalau waktu mustajab itu banyak, dimanapun ada, ya. Antara asar dengan maghrib itu adalah waktu mustajab. Ketika kita sholat sepertiga malam itu adalah waktu mustajab, ya kan? Nah, Ya, Kak. tempat mustajab itu adalah Baitullah. Di Baitullah. sana ada Raudhah, ada Multazam, ada Hijr Ismail, ada Makom Ibrahim, ada Bukit Sofa Marwah. Terus pokoknya di sana semuanya nggak ada doa yang tertolak. Maka rugi loh kalau kita itu nggak menggunakan fasilitas ini. Ini namanya jalan tol kita untuk bisa segera menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Kakak mau diselesaikan cepat atau mau diselesaikan lambat?
Maunya Kalau cepat, saya Bunda. mengikuti guru besar kita, pakai yang cara cepat, yaitu dengan saya umroh, saya hadir ke Baitullah. Kak, misalnya haji dulu boleh nggak? Boleh, asalkan sudah punya kuota yang dalam waktu dekat. Sedangkan sekarang ini kan haji sudah dalam antriannya aja sudah 20 tahun ke atas. Ya kan? Iya, betul. Ternyata, Iya, coba saya tanya, Nabi atau Rasulullah itu umroh dulu apa haji dulu? umroh dulu, Bunda. Umroh dulu kan? Berapa Umroh kali dulu. umrohnya Rasulullah? 3 kali. 3 kali. Rasulullah 3 kali Hmm. umroh, haji, dan umroh. Ini Jadi kalau di total semuanya adalah 4 kali umroh dan 1 kali 4. haji. Gak ada Kak Miati ya, eh, ada kata-kata kalau masih punya hutang nggak boleh umroh, nggak ada. Asalkan ya, kalau kakak misalnya punya amanah, ini ada caranya ya. Kalau kakak punya amanahnya atau punya hutang itu berkaitan dengan seseorang, kakak boleh minta izin dulu ya. Tapi kalau kaitannya dengan instansi atau dengan bank, yang penting kakak tiap bulannya nyicil kan nggak masalah. Yang penting kakak tidak bermaksud tidak membayar utang-utang kakak. Yang penting kakak setiap bulan juga bisa mengangsur hutang kakak. Itu nggak masalah. Selebihnya kakak berangkat di sana doa minta sama Allah lunaskan amanah saya. Selesai. Ya kan? Ya, Jadi nggak Bunda. ada istilah masih punya hutang, nggak boleh umroh, itu tidak ada. Justru saya dulu Pak Haji Harun ya juga demikian. Minta diselesaikan Allah dengan kita ke Baitullah, karena ke Baitullah pun itu juga apapun yang kita keluarkan semuanya akan diganti sama Allah ya. Jadi seperti itu kami hati. Hanya orang-orang mungkin yang pemahamannya kurang ya, sehingga mereka berpikirnya seperti itu. Padahal tidak ada dalil yang menguatkan itu. Selama semuanya bisa dikondisikan, bisa disesuaikan, dan kita memang tetap membayar amanah kita, ya kita boleh-boleh aja kita umroh. Bisa dipahami ya kami hati ya. Boleh anggukkan kepala kalau paham. Gimana Kak Miati? Oke, alhamdulillah kami hati paham. Jadi nggak apa-apa Kak. Justru jadikan ini sebagai kekuatan kita untuk bisa segera adil ke Baitullah. Minta Allah selesaikan masalah-masalah kehidupan kita, termasuk amanah-amanah kita. Itu ya. Oke, Oke, kakak yang lain kalau Kak, Kak Mia tuh udah paham, sedangkan kakak-kakak yang lain Mhm. mana? Oh, Mas Arin. Ya. Oke, kakak yang lain ada ada yang mau lagi? bertanya kakak? Siapa kakak yang Kak siapa tadi yang Monggo, Kak Yani ya? Kak Yani monggo bisa resen. Atau mungkin dibacakan aja lah, mungkin mewakili kakak yang lain juga ya. Tadi pertanyaannya apa, Kak Puji? Ini Kak. Assalamualaikum Bunda, bagaimana caranya Bunda menyelesaikan hutang ratusan juta? Mohon arahnya. Oke, Gitu ya Kak. itu tadi Kak Yani ya. Artinya gini, coba kakak-kakak pahami. Saya yakin kakak-kakak yang hadir di sini itu tidak pernah lo berdoanya itu, ya Allah pertemukan saya dengan DKR, ya Allah pertemukan saya dengan Pak Haji Harun, ya Allah pertemukan saya dengan Armina Group. Saya yakin nggak ada yang berdoa seperti itu. Ya, doanya pasti ya Allah hutang saya banyak, saya jatuh tempo, saya harus gimana ya Allah, bingung ya Allah, gimana cara saya dapat rezeki yang banyak bisa melunasi amanah, pasti itu doanya seperti itu ya. Tidak ada yang kebetulan kakak-kakak kita dipertemukan seperti ini sama Allah. Itu yang dulu saya alami. Jadi saya dalam kondisi punya hutang ratusan juta gitu ya, dan Allah jawabnya ternyata lewat pintu DKR ini. Allah jawabnya lewat saya dipertemukan dengan Pak Haji Harun. Bagi saya rezeki itu tidak selalu berupa uang dulu kakak-kakak. Oh, ini juga bagaimana caranya Bunda bisa melunasi hutang. Ini lagi saya jawab ya Kak ya. Jadi saya berbagi aja, berbagi pengalaman. Kalau kakak mau mengikuti cara kami, silakan ya. Karena sudah banyak yang terbukti, dan memang kalau kita mau memahami, kita mau merenung gitu ya.
Saya nggak minta semuanya ini ya Allah, tapi kenapa Engkau hadirkan dalam kehidupan saya? Kenapa semuanya itu terjadi kayak seolah-olah tiba-tiba, padahal sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang kebetulan itu nggak ada kakak-kakak. Semuanya itu sudah atas izinnya Allah. Semuanya atas skenario-nya Allah. Allah yang membuat seperti ini. Allah yang mempertemukan kita seperti saat ini. Ya. Jadi kakak-kakak jangan berpikir ini kebetulan ini apa sih? Kaitannya apa? Saya mintanya ini kok Allah datangkannya ini. Cara Allah menjawab doa kita itu, Kak, tidak harus selalu sama dengan apa yang ada di pikiran kita. Terserah Allah itu mau jawab seperti apa itu wilayah Allah. Tugas kita ini kan hanya doa, usaha atau ikhtiar, infak atau sedekah. Hasilnya kita tawakal sama Allah. Bisa jadi ketika kakak memang sering berdoa, bermunajat sama Allah, berbisik sama Allah, ya Allah saya butuh solusi untuk melunasi amanah saya. Ya Allah hidup saya ruwet. Ya Allah bisnis saya ini sedang bangkrut dan lain sebagainya. Allah jawabnya dengan menghadirkan DKR ini. Kira-kira apa tujuannya coba? Kalau kakak ingin minta rezeki banyak, ingat hakikat rezeki. Di kelas 1 sudah dijelaskan sama guru besar kita. Bahwa hakikat rezeki itu, kalau kita ingin rezeki yang banyak, maka siapkan wadahnya yang besar. Ya, kalau kita ingin rezekinya eh, luar biasa, cek dulu wadah rezekinya sudah siap apa belum. Wadah rezekinya sudah bersih apa masih kotor. Bersih apa belum? Nah, jadi dicek dulu bersih apa tidak, besar atau masih kecil. Karena kalau Hmm. rezeki itu mengikuti wadah rezekinya. Kalau wadah rezekinya kecil, maka rezeki kakak yang dapatkan juga kecil. Kalau wadah rezekinya besar, maka kakak dapat rezekinya banyak. Nah, sekarang coba cek semuanya. Saya dulu juga nggak tahu apa sih wadah rezeki. Gimana sih caranya? Saya itu kerja jadi guru swasta 21 tahun ini. Mulai tahun ini saya 21 tahun. Itu belum belum bisa loh. Dengan gaji saya bisa umroh, saya bisa mengumrohkan keluarga saya sampai 18 kali. Saya bisa daftar haji, saya bisa yang lain-lain gitu ya. Karena saya dulu nggak tahu ilmunya apa itu wadah rezeki. Ya. Tapi ketika saya belajar ilmu DKR ini, oh ini tuh wadah rezeki ternyata. Pantesan selama ini rezeki saya sedikit karena wadah rezeki saya kecil. Kecil. Makanya kita diajarkan bagaimana bisa membesarkan wadah rezeki kita sehingga rezeki yang kita dapat menjadi banyak. Nah itu sudah dijelaskan di kelas 1 kakak-kakak. Ya. Nah sekarang tahu nggak sih wadah rezeki itu apa gitu? Ya kalau nggak tahu wadah rezeki gimana? Allah mau ngirim rezekinya ke kita, wadahnya aja kita nggak tahu. Coba kakak yang lain. Apa sih wadah rezeki kita? Yang mana? Di mana wadah rezeki kita? Coba tulis di kolom komen. Kan kita sharing ya. Saya mau juga cek pemahaman kakak. Sudah paham belum dengan apa itu wadah rezeki? Jangan-jangan belum paham. Makanya belum ada perubahan. Coba di mana wadah rezeki kita? Ada di mana? Di tempat kerja kita? Di dompet kita? Di ATM kita? Atau di mana? Coba kakak-kakak jawab. Ya pun, apa itu wadah rezeki? Ternyata belum paham, ya kan? Takaran rezeki, wadah rezeki, apakah baskom atau timba gitu ya, atau ember gitu? Coba, apa wadah rezeki kita kakak-kakak? Tulis di kolom komentar. Lagi mana mau dapat rezeki besar, wadah aja nggak tahu kok.
kebahagiaan orang lain di mana kebahagiaan? Oke, kebahagiaan itu di hal apa coba? Ada di 3 tempat kakak-kakak. Anak, Kak Yuyun ada di hati. Di mana lagi? Hanya di hati? Coba di mana lagi? Ada 3 tempat. HPS, bukan kertas HVS ya. Nanti cari kertas HVS. HPS, hati, Hati, pikiran, pikiran, sikap. sikap. Tiga hal ini coba kakak perbaiki. Ya, nanti pasti rezeki kakak, kehidupan kakak akan diperbaiki sama Allah. Kenapa rezeki kita belum banyak? Kenapa rezeki kita belum lancar? Karena bisa jadi hati kita masih Hati kita kotor. masih kotor. Banyak penyakit hatinya. AIDS ya, kata guru kita. Angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong, marah, ya, emosi, tersinggung, dendam. Nah, itulah yang bikin rezeki kita itu nggak mau datang ke kita. Karena gini kakak-kakak ya, rezeki itu sifatnya bersih, suci, Suci, mulia, mulia, halus, aduh, lembut. lembut. Maka rezeki itu akan menghampiri orang-orang yang wadahnya, hatinya, pikirannya, sikapnya sudah seperti rezeki tadi. Kalau hatinya aja masih kotor, rezeki itu ndak mau masuk ke kita. Ya, kita hanya dilewati aja sama rezeki itu. Tapi kalau kita mau membersihkan hati kita, penyakit-penyakit hati kita, mungkin rasa dendam kita, marahnya kita, ya, itu semualah yang menyumbat rezeki kita selama ini. Mungkin kakak-kakak nggak sadar, ya. Coba diperbaiki. Makanya di DKR kita diajarkan bagaimana membersihkan hati. Hati nggak bisa dicuci, nggak bisa dikasih deterjen, nggak bisa dimasukkan mesin cuci, tapi bisa dibersihkan dengan terapi. Rapi. Ya, di terapi maaf, maafkan orang-orang yang menyakiti kita, mendolimi kita, ya. Kemudian ikhlas atau ridho dengan ketetapan Allah. Saat ini dikasih ujian punya amanah, terima dulu. Kenapa solusi itu belum hadir dalam kehidupan kita? Kenapa Allah belum selesaikan hutang-hutang kita? Karena kita tidak ridho dengan Hmm. apa yang Allah hadirkan ke Bahkan kita saat ini. Ya. Kemudian kita syukur. Bisa jadi masalah demi masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu karena ketidakmampuan kita mensyukuri apa yang sudah Allah hadirkan ke kehidupan kita. Kita sudah dikasih ini, dikasih A, B, C, D, tapi kita nggak pernah mensyukuri itu. Ya, sehingga kata Allah, ketika kamu bersyukur, aku tambah nikmat. tambahkan matnya. Tapi ketika kamu tidak bersyukur atau kufur nikmat, azabku sangat pedih, kata Sangat Allah. pedih. Azab pedih itu bukan kita dikasih penyakit, bukan kita kena apa penyakit yang apa gitu ya. Enggak, tapi azab itu bisa berupa masalah demi masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Belum selesai, datang lagi sehingga masalah kita tuh bertubi-tubi, hidup ini perlu masa penuh dengan masalah. Coba perbaiki kakak-kakak, benar-benar praktekkan. Ilmu DKR itu tidak bisa hanya didengarkan saja, wajib dipraktekkan baru nanti akan tahu hasilnya, tahu Hasilnya. keajaiban apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kakak-kakak, ya. Kemudian pikirannya tolong dipositifkan, jangan sekali-sekali punya pikiran yang negatif, karena Allah itu sesuai dengan prasangka Prasangka hambanya. hambanya. Nah, kalau kita berprasangka hutangku banyak, aku stres, ya, kata Allah oke. Jadi tambah banyak utangnya, tambah stres, gak ada jalan keluar, ya kan? Coba kalau diganti pikiran positif. Ya Allah, terima kasih, amanahku banyak. Alhamdulillah rezekiku lancar ya Allah.
kan enak. Jadi ngeluh, tidak boleh mengeluh. Kalau sudah belajar ilmu PKR, karena mengeluh itu adalah musuh dari keajaiban rezeki. Ya. Kalau kita mengeluh, maka rezeki itu jauh. Maka ganti mengeluhnya kita dengan bersyukur. Syukur. Allah sebenarnya hanya menyuruh kita bersyukur, kakak. Kejahatan sekian persennya. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa berusahalah nanti ku tambah nikmatku. Nggak ada hadis yang seperti itu. Bekerja nanti akan ku tambah nikmatku. Bukan berarti kita juga nggak bekerja. Tapi yang diminta adalah syukur. Makanya kita diajarkan melek mata, yang dicari bukan HP. Melek mata yang dicari adalah Syukur. Allah. Bersyukur sama Allah. Sama Allah. Minimal setiap hari syukuri 3 hal. Syukuri kakak masih dibangunkan sama Allah. Tidak masih dikembalikan ini nyawanya. Nyawanya. Ya. Masih dikembalikan nyawanya, masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan bertobat, memperbaiki Bagi diri. diri. Ya. Yang kedua, syukuri tentang kesehatan. Kesehatan kakak itu jauh lebih berarti dari masalah-masalah kakak. Yang ketiga adalah syukuri keluarga kakak. Masih bisa bertemu dengan anak, pasangan, orang tua, ya orang-orang di sekitar kita. Itu coba disyukuri 3 hal itu dulu. Nanti Allah akan tambah semuanya. Allah akan selesaikan. Allah akan datangkan keajaiban-keajaiban rezeki dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang terakhir adalah muliakan, bahagiakan orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita dulu terutama. Orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita mungkin. Coba muliakan, bahagiakan orang-orang itu. Jangan diusuhi. Jangan marah coba. Latihan sehari aja tidak marah. Nanti coba kakak rasakan. Keajaiban apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kakak. Ya, jadi konsep rezeki seperti itu. Jadi kita itu nanti dengan sendirinya ketika kita terus melakukan perubahan, Allah itu akan menghadirkan pertolongan-pertolongan untuk kita. Itu yang saya lakukan dulu kakak-kakak. Ya, dimudahkan tiba-tiba dengan berjalannya waktu, ada rezeki bisa menutupi ini. Makanya siapkan aja, bersihkan aja wadahnya. Kalau wadah udah bersih, nanti rezeki itu akan jatuh cinta sama kita dan Mendekati dia akan kita. mengejar-ngejar kita. Kita. Sehingga kita dalam kondisi nanti tidak lagi capek mengejar rezeki, tapi sudah Tapi dikejar-kejar rezeki. rezeki. Ya, dipraktekkan. Dan memang tidak hanya sekedar DKR aja kakak-kakak. Saya bisa melunasi aman-aman, saya juga menjalankan peluang usaha syariah di sini. Syariah bisnis. Saya dulu juga nggak meminta, saya dipertemukan dengan Armina Group. Saya nggak pernah kenal dengan Armina Group, tapi Allah menghadirkan dalam kehidupan saya, ternyata itulah cara Allah membukakan pintu rezeki untuk saya. Karena kalau di tempat kerja saya nggak mungkin akan dapat rezeki lebih besar dari amanah saya, gitu loh. Saya kerja selama 21 tahun, gaji saya tidak lebih dari 1 juta, kakak. Kalau saya punya ratusan juta amanah saya, gimana cara saya bisa mendapatkan uang segitu banyaknya? Maka saya menjalankan Armina Group. Ada Armina Daily, ada Armina Reka. Karena saya tidak meminta, saya tidak pernah berdoa minta dipertemukan dengan Armina Reka, Armina Daily. Tapi Allah hadirkan dalam kehidupan saya, berarti itulah cara Allah menjawab doa-doa saya. Dan ternyata betul. Ketika saya pelajari, saya ikuti bimbingan dari guru besar, saya jalankan Armina Daily ini, apa yang terjadi? Saya malah bisa mengumrohkan, bisa daftar haji, bisa keluar negeri, ya, bisa setiap tahun ke tanah suci. Ternyata wasilah itu perantara ya kakak-kakak ya. Wasilahnya adalah saya menjalankan peluang usaha di Armina Group. Karena di sini disediakan rezeki hingga miliaran. Yang itu tidak disediakan di tempat kerja saya. Ya.
Makanya ini namanya peluang kakak-kakak. Kakak-kakak yang saat ini sedang punya amanah banyak, sedang punya utang banyak, belum ke tanah suci, belum haji, ya, segera ambil ini sebagai peluang kakak. Inilah jawaban atas doa-doa kakak saat ini. Bisa jadi kakak-kakak dibukakan pintu rezeki di Armina Group ini, gitu loh. Pemikirannya seperti itu kakak-kakak. Coba kalau kakak, ya, kakak mau lunas amanah, hutangnya ratusan. Tempat kakak bekerja tidak bisa memberikan itu, berarti kakak harus memiliki pekerjaan Bisnis tambahan, tambahan ya, sehingga sampingan yang Kak ya. itu nanti bisa menopang hutang-hutang kakak gitu loh. Jalankan, ikuti, kan di sini sudah ada kurikulumnya. Kita diberikan ilmu-ilmunya sama guru besar kita. Tidak hanya ilmu bisnisnya, tapi ilmu marketing langitnya, jalur buminya kita ikuti dua-duanya. Oh, ini pekerjaan mulia kakak-kakak, ya. Saya bangga menjadi pensiar Baitullah, menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Ketika saya memberi manfaat bagi banyak orang, ternyata rezeki saya juga dibesarkan sama Allah. Ya, jadi cara berpikirnya begitu. Jadi apa yang Allah hadirkan ini jangan ditolak. Itu adalah kesempatan emas kakak semuanya. Itu peluang yang Allah hadirkan untuk kakak semuanya. Ya. Tapi kalau memang kakak sudah punya usaha, yang usaha itu bisa menopang, ya, menopang atau mencukupi kebutuhan amanah-amanah kakak, ya silakan, praktekkan aja ilmu DKR-nya tanpa kakak harus menjalankan usaha, peluang usaha yang ada di sini. Tapi kalau tidak ada, kakak belum punya peluang usaha itu, ya silakan kakak jalankan. Bisa jadi itulah cara Allah menjawab doa-doa kakak selama ini. Dibukakan pintu-pintu rezeki seperti saya. Itu loh. Makanya selain kita memberikan ilmu ini, kita juga memberikan solusi kakak-kakak. Yang solusi ini sudah banyak diambil orang dan sudah banyak orang-orang yang terlunaskan hutangnya dengan menjalankan peluang usaha ini gitu loh. Jadi jangan mengeluh, tapi ambillah satu keputusan. Mau kakak apakan gitu loh, masalah kakak saat ini. Mau kakak selesaikan atau kakak biarkan. Kalau saya selesaikan. Bisa dipahami ya? Kira-kira bisa dipahami nggak Kak Puji Ya Kak, jawaban saya tadi? bisa Kak, Ya itulah bisa cara Kak. saya menyelesaikan hutang-hutang saya. Ternyata bukan dari tempat kerja saya diberikan rezeki. Tapi Allah hadirkan peluang usaha syariah Armina Daily ini, ya, karena ini adalah kendaraan tercepat, Cepat. terbaik, dan tercepat. Ya, ada banyak pekerjaan yang baik, tapi tidak belum tentu tercepat. Cepat. Pekerjaan saya baik, saya sebagai seorang guru, ya kan, pekerjaan saya baik, tapi belum tercepat. Gitu. Makanya saya mengambil peluang yang paling cepat. Apa itu? Armina Group. Karena di sini benar-benar potensi rezekinya itu besar. Ya. Bisa menyediakan rezeki hingga miliaran. Makanya amanah guru besar kita Pak Haji Harun selesai dengan menjalankan Armina Group ini. Harapannya saya sebagai muridnya seperti guru saya. Selama saya manut, selama saya mengikuti ilmunya, mengikuti arahan beliau, pasti saya juga bisa seperti beliau. Setiap tahun beliau Manut bisa ke tanah katut. suci, alhamdulillah saya bisa ke tanah suci. Setiap tahun beliau bisa keluar ke negeri, saya bisa keluar negeri. Sebenarnya hanya kita mau nyontoh aja itu bisa kakak. Ya, Ya. saya baru gabung di Armina Daily ini berarti 8 tahun ya kakak-kakak ya. Perbandingannya jauh dengan saya pengajar selama 22 tahun. Selama 8 tahun ini gitu ya, saya sudah bisa 18 kali umroh, sudah bisa daftar haji, sudah Haji punya plus. eh, apa namanya bertadabur alam ke bumi Allah yang lain, ya, ke Singapura, Malaysia, bulan kemarin baru ke Thailand, Insya Allah bulan depan lagi kita mau ke Korea gitu. Saya dulu nggak nyangka, semuanya Allah beri. Saya nggak pernah meminta.
Ya, itulah ketika kita memiliki manfaat bagi banyak orang, ketika kita menyebarkan kebaikan-kebaikan, Allah bayar semuanya dengan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Bayang. Hadiah Allah itu luar biasa. Maka kakak-kakak yang saat ini masih punya banyak amanah, ambil ini kesempatan yang Allah berikan. Ketika Allah berikan peluang usaha, bisa jadi itulah memang yang terbaik untuk kakak-kakak. Gitu loh, ya. Jadi jangan Betul. dinegatifi, jangan diprasangkai jelek. Nanti masalah-masalah kakak nggak selesai. Coba ikuti cara kami, ikuti apa yang kami lakukan, bimbingan kami. Nanti kakak juga akan mengalami masa di mana kakak-kakak nanti satu persatu hutang-hutangnya akan lunas dengan cara Allah. Ya. Ilmunya sudah ada semuanya kakak-kakak di kita. Bagi kakak-kakak yang memang eh, ingin mendapatkan ilmu lanjutannya, ya, kakak-kakak silakan ambil formulir pendaftarannya di konsultan, akan langsung paketnya, ya. Nanti kakak-kakak akan dipindahkan ke grup lanjutan, ke grup pembinaan kita, grup guru besar kita, sehingga kakak-kakak akan mendapatkan ilmu lanjutannya. Ya, karena di DKR itu baru pengantar, baru ilmu dasarnya saja. Ya, bagi kakak-kakak yang sungguh-sungguh ingin segera lunas hutangnya, ingin memiliki penghasilan tambahan, ingin bisa segera ke tanah suci, ambil dan segera pilih paketnya, nanti kita pindahkan ke grup lanjutan. Lanjutan. Itu ya solusinya ya. Jadi DKR selesai. Kalau kakak ingin mendapatkan ilmu lanjutannya, ingin kan bimbingan lebih spesifik dari kita, lebih khusus dari kita, bukan pendamping kakak masing-masing. Mungkin seperti itu ya Kak Puji ya. Iya, Kak. Ini pada malu bertanya, Kak Eli. Iya, Gimana, Kak? ini Lanjutkan sudah apa cukup lebih di dari sini, Kak Eli? 7:30. Sudah Oke. sudah nggak ada yang bertanya kan? Gimana, Kak? Ada yang mau bertanya apa cukup sampai sini ya? Pulang cepat berarti, Kak Eli ya? Jadi kalau kalau punya amanah jangan mengeluh ya. Kalau punya amanah segera ambil keputusan mau diapakan amanahnya, mau dilunasi atau keluhi terus gitu ya. Mau diselesaikan atau tidak gitu. Itu kan pilihan. Sekali lagi kami tidak memaksa siapapun. Ini adalah jalan dari Allah yang sudah Allah hadirkan kepada kakak-kakak semuanya. Jalan ini mau kakak ambil silakan, mau kakak tidak ambil juga silakan. Hidup kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ya, kita sudah memberikan ilmunya, kita sudah memberikan solusinya, tinggal kakak mau ambil atau tidak. Mungkin itu dari saya karena saya sudah nyampe di Madiun ya. Ternyata selama perjalanan dari Jombang, ini saya zoom aja sudah nyampe ke Madiun sekarang. Ya, kakak-kakak, jadi mohon maaf lahir batin. Saya mewakili para semua konsultan pendamping yang mendampingi kakak-kakak selama ini. Mohon maaf lahir batin jika banyak kekurangan dari kami. Bagi kakak-kakak yang pengen konsultasi lebih privat lagi, boleh hubungi saya. Bisa minta eh, nomor ke konsultan kakak masing-masing. Ya, ya Kak Miati, saya doakan kakak-kakak semuanya ya. Saya jadi musafir saat ini, doa saya mustajab ya. Saya doakan kakak-kakak semuanya senantiasa dimudahkan segala urusannya sama Allah ya. Kemudian Amin. dilancarkan, dideraskan rezekinya, Amin. dihadirkan rezeki, Amin. dibukakan dari pintu-pintu yang tidak disangka-sangka ya, dari arah yang tidak Amin. disangka-sangka, dibukakan rezeki dari segala macam pintu ya, bisa dari pintu Amin. silaturahmi, pintu ikhtiar, Amin. pintu janjinya Allah, semuanya Allah mudahkan. Amin. Allah lunaskan semua amanah-amanah kakak satu persatu dengan Amin. caranya Allah, dengan cara yang ajaib. Baik. Allah hadirkan, Amin. Allah undang kakak-kakak semuanya. Allah mampukan kakak bisa hadir ke Baitullah tidak pakai lama, maksimal digerakkan umroh akbar 1111 jamaah di bulan Januari Amin. 2027 nanti. Kita sama-sama Amin. ajukan proposal di Baitullah, kita sama-sama berdoa, Amin. kita umroh serasa haji karena di sana nanti akan ada muhasabah di padang Arafah. Jadi kakak-kakak Amin.
Kakak-kakak sudah mendapatkan komunitas yang terbaik, sudah mendapatkan ilmu yang terbaik, guru yang terbaik, peluang usaha yang terbaik, tinggal kakak-kakak putuskan malam hari ini. Ya, bisa jadi inilah cara Allah menyelesaikan semua amanah-amanah kakak dan semua masalah-masalah kakak. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Zoom khusus review pemantapan dan tanya jawab ilmu DKR sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita sharingkan dan kita konsultasikan bersama pada malam hari ini membawa kebersamaan dan keberkahan untuk kita semua. Ayah, bunda, dan kakak semua menginginkan perubahan kehidupan dan perubahan rezeki yang jauh lebih baik. Maka beranikanlah untuk mengambil keputusan pada malam hari ini juga. Karena nasib ayah bunda dan kakak semua tergantung pada keputusan apa yang ayah bunda dan kakak ambil saat ini. Ini bukan tentang kami, tetapi ini tentang Anda dan kehidupan Anda. Segera ambil keputusan untuk bergabung di komunitas DKR dan peluang syariah Armina Deli untuk perubahan kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya, berkah. Saya Puji Astuti dari Blora. Mohon maaf lahir batin. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.